Chelsea mengepalkan tangan, nafasnya memburu penuh emosi, matanya menatap marah pada layar ponsel yang terus menampilkan notifikasi yang tiada henti. Setiap notifikasi itu berisi hujatan netizen untuknya di salah satu aplikasi media sosial. Chelsea, kamu adalah contoh nyata dari kebusukan manusia. Gak ada tempat bagi pembohong seperti kamu di dunia ini. Ayo guys, kita boikot produk-produk perusahaan keluarganya Chelsea. Kita jangan mau mendukung manusia yang punya moral rendahan seperti dia. Aku benar-benar muak sama orang satu ini. Cantik sih, tapi kalau nggak punya moral mah buat apa? Itu hanya segelintir hujatan yang terbaca oleh Chelsea. Merasa emosinya semakin tak terbendung, Chelsea lantas mengambil vas bunga dari atas bufet, dan seketika itu juga, sambil berteriak frustasi, ia merusak ponselnya menggunakan vas bunga tersebut hingga mati dan layarnya hancur. Kurang ajar, sialan kalian semua, teriaknya frustasi sambil melemparkan vas bunga ke lantai, membuat gaduh di dalam kamarnya. Vas keramik itu hancur luluh lantak. Lalu ia terdiam menatap kepingan beling itu dengan tatapan kosong. Pada saat yang sama, pintu kamarnya terdengar diketuk. Chelsea keluar dari keterdiamannya, lalu dengan terpaksa ia membuka pintu karena orang tuanya sedang pergi. Jadi Chelsea mengira bahwa yang mengetuk pintu, maka dari itu ia tidak menggunakan kursi roda dan berjalan dengan langkah normal. Saat ia membuka pintu, saat itu juga ia terkejut karena yang berdiri di hadapannya adalah orang tuanya. Emran dan Nita sama-sama terkejut melihat Chelsea berdiri tanpa kursi roda dan tak terlihat kesakitan. Papi, Mami, Chelsea tergagap-gagap. Wajahnya seketika berubah pucat, lalu ia meringis dan pura-pura kesakitan sambil memegangi kusen pintu, seolah-olah kakinya tak mampu menahan beban tubuhnya. Kakiku sakit sekali, barusan aku sedang belajar berjalan tanpa kursi roda, dustanya. Lalu ia masuk ke dalam kamar dengan langkah terpincang-pincang. Tidak usah berpura-pura lagi, Papi sudah tahu bahwa sejak awal kakimu baik-baik saja. Suara dingin ayahnya membuat Chelsea seketika menegang. Ia langsung memutar badan menatap ayahnya dengan bingung dan takut. Kenapa Papi bisa bicara begitu? Papi nggak percaya sama aku dan menganggap aku berbohong pada kalian. Dokter Leo sudah menyampaikan semuanya pada Papi. Chelsea terdiam, lidahnya mendadak terasa keluh. Dokter Leo adalah dokter yang merawat Chelsea saat itu, yang menyampaikan hasil diagnosa Chelsea pada keluarga dan Davin bahwa Chelsea mengalami luka serius. Leo juga merupakan kenalan Chelsea. Sambil menatap Chelsea dengan tatapan tajam, Emran kembali berkata dengan suara meninggi, "Kamu itu putri satu-satunya Papi yang selalu Papi banggakan di depan orang-orang. Tapi kenapa bisa-bisanya kamu melakukan hal bodoh yang mempermalukan nama keluarga dan perusahaan? Sekarang, lihat kekacauan yang terjadi akibat dari perbuatan kamu." Mendengar seruan tajam itu, Chelsea terhenyak. Ia menatap ayahnya dengan tatapan terluka. "Papi berteriak sama aku," lirihnya sambil memperlihatkan raut muka sedih. "Aku kira Papi akan membela aku di saat aku sedang dijatuhkan oleh orang-orang di luar sana, tapi ternyata Papi sama saja seperti mereka." Chelsea meninggalkan Emran sambil mengepalkan tangan dan pipih memerah, matanya menggenang menahan tangis. Ia berjalan dengan langkah normal karena tak ada gunanya lagi berpura-pura sakit. "Papi ini bagaimana sih? Chelsea itu anak kita, kenapa Papi malah marah-marah sama dia?" Nita, yang sejak tadi terlihat pusing memperhatikan pertengkaran itu, kini marah terhadap suaminya. "Ini karena kamu gak becus mendidik dia," ucap Emran sebelum akhirnya ia pergi dari hadapan istrinya. Nita mengepalkan tangan, ia mendengus dan menatap punggung Emran sejenak sebelum akhirnya ia menghampiri Chelsea untuk menenangkan putri kesayangannya itu. Namun pada saat yang sama, seorang wanita berseragam pelayan berlari tergopoh-gopoh menghampiri Nita. Nyonya, di depan ada
Wanita itu berusaha mengatur nafasnya yang tersengal. Nita kembali mendekati pintu dan bertanya heran, "Ada apa? Bicara yang benar." "Itu nyonya polisi yang ingin bertemu dengan Nona Chelsea. Mereka datang berdua." Mendengarnya, mata Nita terbelalak. Ia menatap Chelsea yang saat itu sedang mematung di samping ranjang dengan wajah menyedihkan. "Bilang kepada mereka Chelsea nggak ada di rumah." Davin menarik nafas dalam-dalam lalu mengembuskannya dengan perlahan sebelum akhirnya ia mendekati meja perawat. Hatinya sudah siap menghadapi kekecewaan seperti yang ia dapatkan di hari yang lalu-lalu. Davin menyampaikan maksud kedatangannya kepada perawat bernama Kiki. Kiki tersenyum sangsi. Ia juga sudah bisa menebak bahwa hari ini pun Jingga sepertinya akan kembali menolak Davin. Meski begitu, Kiki tetap profesional dan meminta Davin menunggu selagi ia masuk ke ruang perawatan untuk menemui Jingga. Davin duduk termenung. Ia merindukan istrinya. Ia merasa dadanya nyaris meledak karena tak mampu membendung lagi perasaan itu. "Pak Davin, terima kasih sudah menunggu." Kiki menghampirinya. Davin mendongak, ekspresinya datar dan hatinya sudah pasrah. Ia lantas berdiri dan mengangguk. "Baik, tidak apa-apa kalau dia menolak lagi. Katakan saja padanya kalau besok saya akan tetap kemari. Terima kasih, saya permisi," ucapnya sebelum ia memutar badan hendak pergi. Bu Jingga sudah menunggu di ruang pertemuan. Langkah kaki Davin seketika terhenti, punggungnya menegang, dan ia kembali menatap Kiki dengan alis terangkat. Apa ia tidak salah dengar? Dengan ragu-ragu Davin bertanya lagi untuk memastikan. "Dia menunggu saya." Kiki tersenyum mengangguk. "Benar Pak Davin, mari ikut saya." Davin mematung dunia sekitarnya yang kelam mendadak disinari cahaya mentari hangat dan bunga-bunga bermekaran begitu cepat. "Pak Davin?" "Oh ya." Davin keluar dari kebekuannya, lalu ia buru-buru mengikuti Kiki dengan langkah tak sabaran. Semakin dekat, jantungnya berpacu semakin cepat. Pintu ruangan tunggu terbuka. Davin menegang kala pemandangan pertama yang ia lihat adalah sosok Jingga yang sedang duduk sendirian di salah satu kursi yang melingkari meja. Davin mendekati Jingga setelah Kiki pergi dan menutup pintu kembali. Jingga mengangkat wajah, menatap Davin dengan tatapan sulit diartikan, membuat detak jantung Davin semakin tak terkendali. "Jingga," bisik Davin dengan tatapan penuh kerinduan. Ia berdiri di samping Jingga, sengaja memberi jarak meski yang ia inginkan saat ini adalah memeluknya. "Terima kasih sudah mengizinkanku menemuimu hari ini." Jingga sedikit menunduk kepala, memainkan jari jemarinya dengan nafas teratur. "Bagaimana kabarmu?" "Buruk." Davin menatap wajah Jingga lamat-lamat. "Selama kamu gak ada, rumah terasa sepi dan dingin, seolah-olah dia kehilangan nyawanya, dan aku gak pernah merasa baik-baik saja." Jingga tampak tertegun. Davin tidak mengalihkan tatapannya ke arah lain barang sedetik pun. Ia tidak ingin menyia-nyiakan waktu singkat yang amat berharga ini untuk hal lain selain Jingga. "Ngomong-ngomong," Davin maju selangkah, dua langkah. "Boleh aku memelukmu?" Jingga terdiam seraya meremas jari jemarinya tanpa menatap Davin. Melihat keterdiaman Jingga, Davin merasa cemas dan berpikir bahwa dirinya akan mendapat penolakan dari mulut yang terkatup rapat itu. "Kumohon, izinkan aku melakukannya sekali saja," ucap Davin lagi dengan penuh permohonan. Jingga menghela nafas pelan. Tak ada jawaban apapun yang terlontar dari mulutnya. Lalu Davin kembali maju hingga hanya tersisa jarak satu langkah dari Jingga yang masih duduk itu. Ketika ia tidak kunjung mendapelakan, Davin mengartikan diamnya Jingga sebagai lampu hijau. Akhirnya, dengan jantung yang berdegup kencang, Davin merundukkan badan dan mendekat tubuh Jingga dengan penuh kerinduan dan kehangatan. Davin bisa merasakan tubuh wanita itu menegang sesaat sebelum kemudian menjadi lebih rileks. Davin mengeratkan pelukannya seolah-olah ia tak mau kehilangan Jingga lagi. Ia mengecup puncak kepala wanita itu dengan bahagia dan penuh rasa syukur. "Aku merindukanmu Jingga," bisik Davin seraya mengelus punggung dan bagian belakang kepala istrinya. "Aku benar-benar merindukanmu hingga rasanya aku hampir gila."
Akhirnya, setelah 14 hari lamanya Jingga dirawat, hari ini ia diperbolehkan pulang ke rumah. Kondisi Jingga berangsur membaik dari hari ke hari. Perasaannya jauh lebih baik daripada yang ia rasakan sebelum ia masuk ke rumah sakit. Jingga merasa hatinya lebih ringan. Ia seperti masuk ke dalam dunia baru yang tidak pernah ia jajaki sebelumnya. Ia juga merasa bahagia oleh hal-hal kecil yang dulu tak pernah terpikir olehnya bisa membuatnya bahagia. Seperti saat ini, seperti saat ia bernafas misalnya, Jingga merasa bahagia dan bersyukur karena ia tak perlu membayar oksigen untuk bisa bernafas. Atau saat ia menatap birunya langit siang ini, saat merasakan hangatnya sinar matahari menerpa kulit. Hal-hal kecil seperti itu mampu membuat hatinya bahagia. Jingga ingat perkataan Dr. Richard beberapa hari lalu. Kurang lebih dokter itu berbicara seperti ini. Saya pernah mengalami masa-masa sulit seperti yang Anda rasakan. Saya bukan orang religius, tapi saat saya sedang terpuruk, saya selalu meyakinkan diri saya bahwa tidak peduli jika seluruh manusia di dunia ini membenciku atau bahkan meninggalkanku, aku masih mendapatkan kasih sayang yang jika seluruh cinta manusia di muka bumi ini disatukan, tidak akan menandingi rasa sayang itu. Bu Jingga tahu siapa yang memberikan rasa sayang itu pada saya. Jingga terfikir jenak. Dengan ragu ia berkata, Tuhan. Dokter senyum, mengangguk. Benar, Tuhan. Percaya bahwa ada kekuatan di luar diri kita yang selalu menyayangi dan mendampingi kita, bahkan di saat-saat paling sulit sekalipun. Dan itulah yang membuat saya tetap bertahan, yang memberi saya kekuatan untuk bangkit lagi setiap kali saya jatuh. Jadi, Bu Jingga, selama Anda percaya bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari diri kita yang selalu menyayangi dan membimbing kita, saya yakin Anda akan mampu menghadapi segala rintangan dan kesulitan dengan kepala tegak dan hati yang tabah. Jingga tersenyum sendiri mengingatnya. Hatinya terharu dan ia merasa terinspirasi oleh kata-kata bijak Dr. Richard tersebut. Ia bersyukur atas dukungan dan bimbingan yang diberikan oleh orang-orang di sekitarnya, termasuk Dr. Richard. Bu Jingga, Anda terlihat bahagia sekali hari ini, ucapan Kiki yang bernada ramah dan ceria itu membuyarkan lamunan Jingga. Jingga menoleh dan tersenyum kecil. Karena saya nggak sabar ingin segera pulang ke rumah dan bertemu Oliver. Jadi hanya Oliver yang ingin kamu temui. Suamimu nggak termasuk ya? Mata Jingga mengerjap. Itu bukan ucapan Kiki, melainkan ucapan seseorang dari arah belakang. Jingga segera memutar tubuh dan mendapati seorang pria berkemeja hitam sedang menghampirinya dengan mata terpicing. Kamu benar-benar gak merindukanku, Jingga? Ah, sakit sekali rasanya. Padahal setiap malam jadwal tidurku terganggu karena terus memikirkanmu. Gerutu Davin yang membuat Jingga terdiam dengan pipi memanas. Jingga segera mengalihkan pandangannya ke arah Kiki dan perawat itu tampak salah tingkah yang membuat Jingga semakin malu. Kiki pura-pura sibuk mencatat sesuatu. Sudah selesai bicara sama dokternya? Tanya Jingga pada Davin mengalihkan topik pembicaraan mereka. Davin mengangguk. Sudah, jawabnya. Ia meraih tangan Jingga dan mengisi sela-sela jari itu dengan jemarinya. Kita pulang sekarang? Sekarang, Bu Jingga. Pak Davin, ini surat kontrol untuk bulan depan ya. Kiki menyerahkan selembar kertas kepada Davin. Davin sempat tercenung kala melihat surat kontrol tersebut. Jingga penasaran apa yang ada di pikiran pria itu sekarang. Dev, kenapa? Enggak apa-apa. Davin tersenyum kecil dan melipat kembali surat tersebut. Ya sudah, kalau begitu ayo kita pulang. Setelah pamit kepada beberapa perawat yang ada di ruangan itu, keduanya lantas keluar dari rumah sakit. Dodi segera melajukan kendaraan setelah memastikan kedua majikannya duduk dengan nyaman di kursi belakang. Jingga menatap pemandangan gedung yang mereka lewati dengan hati ringan. Kini ia memiliki pandangan berbeda terhadap dunia, bahwa dunia tidak semenyeramkan yang ia kira. Seketika Jingga menoleh saat Davin menempelkan telapak tangan Jingga di dada bidangnya.
Ada apa? Davin tersenyum kecil. Kamu bisa merasakan detak jantungku. Dia selalu berdebar kencang setiap kali aku bersamamu. Jingga tertegun. Debaran jantung Davin memang terasa cepat di bawah sentuhannya. Kamu tahu, hari ini aku benar-benar bahagia. Davin menghela nafas lega sambil menarik Jingga ke dalam pelukannya. Akhirnya nanti malam aku bisa tidur dengan nyenyak. Lagi-lagi Jingga terdiam. Ia merasakan perubahan dalam diri Davin. Pria itu terasa jauh lebih lembut dan hangat daripada sebelumnya. Jangan sembarangan memelukku, gerutu Jingga sambil menarik diri dari pelukan Davin. Davin mengerjap. Rupanya sekarang kamu semakin berani menolakku. Dokter Richard bilang gak apa-apa menolak kalau aku merasa gak nyaman. Kamu gak nyaman dipeluk olehku. Davin terperangah. Maksudku, Jingga berpaling ke arah lain sambil menghela nafas berat. Aku masih belum terbiasa, rasanya agak canggung. Davin terdiam sejenak, sebelum akhirnya ia menghela nafas lega, lalu terkekeh kecil. Baiklah, katanya seraya mengacak puncak kepala Jingga. Ini salah satu perubahan yang cukup besar dalam diri kamu. Kamu berani menolak dan gak ragu untuk menyampaikan perasaanmu. Davin meraih tangan Jingga dan mengecup punggung tangannya. Tapi jangan terlalu lama, nanti aku bisa kesepian. Aku ingin memperbaiki semuanya denganmu. Ucapan Davin yang bernada lembut itu membuat Jingga sulit berkata-kata. Ia terharu dan satu hal yang pasti, Jingga pun merasakan jantungnya berdebar kencang. Tak berapa lama mobil yang ditumpangi mereka berhenti di depan rumah. Jingga menerima uluran tangan Davin sebelum ia keluar dari mobil. Jingga lantas menatap rumah 2 tingkat bergaya minimalis itu dengan tatapan penuh kerinduan. Sekarang ia baru menyadari bahwa betapa rumah ini menyimpan begitu banyak kenangan untuknya, dan Jingga benar-benar merindukan tempat ini. Ayo, Davin meremas lembut tangan Jingga dan membawanya masuk ke dalam rumah. Oliver ada di rumah kan? Dia nggak ke daycare. Anak kita ada di dalam, dia lagi menunggu kamu. Lagi-lagi, Jingga tertegun kalah mendengar kata anak kita, tapi hanya sesaat karena Davin sudah membuka pintu. Itu, mereka sudah datang. Benarkah? Aduh, bagaimana ini? Kita belum siap. Sudahlah, simpan saja dulu. Di dalam rumah itu terdengar berisik. Jingga mengerjapkan matanya berkali-kali saat ia melihat kesibukan beberapa orang di hadapannya. Vincent yang sedang menjadi kuda bagi Oliver, Arum yang sibuk merapikan mainan, lalu Amaryllis dan Khalil yang sama-sama mengenakan apron. Mereka semua bergegas menghampiri pintu dengan tergesa sambil berseru, "Welcome home!" Jingga terkejut mendapat sambutan ceria dan hangat itu. Di saat ia sedang terpaku, Amaryllis tiba-tiba menghambur memeluknya dengan erat sambil berkata, "Kami merindukan Kak Jingga tahu." Jingga tersenyum haru. Ia merasa senang dengan sambutan ini. Ternyata ia tak benar-benar sendirian. Di dunia ini masih ada orang-orang yang menantikan kehadirannya dan menerimanya dengan baik. Aku juga merindukan kebersamaan kita di rumah ini, ucap Jingga tersenyum. Setelah Amaryllis melepaskan pelukannya, Jingga mengalihkan tatapannya pada Khalil dengan tatapan bingung. "Khalil, kenapa kamu bisa ada di sini?" tanyanya ragu. Itu," Khalil mengusap tengkuk sambil meringis kecil. Ia menatap Davin sejenak sebelum kembali menatap Jingga. "Suamimu memberitahuku kalau kamu akan pulang hari ini. Lalu dia juga mengundangku ke sini. Benarkah?" Jingga terperangah seraya menatap Davin. Padahal biasanya Davin selalu paling semangat menyuruh Jingga agar tidak dekat-dekat dengan Khalil. Davin berdehem dan berkata, "Aku memintanya ke sini demi kamu, karena kamu pasti ingin menjelaskan sesuatu pada atasanmu, bukan demi dia." Lalu ia mengambil Oliver dari Vincent, seperti tengah mengalihkan topik pembicaraan mereka. Oliver juga sangat merindukanmu." Perhatian Jingga tercuri sepenuhnya pada Oliver. Ia memeluk anak itu dalam gendongannya. Oliver tampak senang. Ia memeluk leher ibunya dengan erat, lalu mengusir tangan Davin dari pundak Jingga.
yang membuat Davin terperangah menyaksikan tingkah putranya itu. Sore itu, rumah yang beberapa hari terakhir terasa sepi dan sunyi, kini kembali menghangat. Davin duduk di sofa seraya memperhatikan kedekatan Jingga dan Oliver. Sementara itu, keempat orang yang lainnya sibuk menyiapkan makan malam di dapur. Jingga, terima kasih. Davin mengelus pipi Jingga dengan jemarinya. Jingga seketika terdiam dan menatap Davin. Terima kasih untuk apa? Davin tersenyum lembut. Terima kasih karena kamu sudah kembali ke sisiku dan membuatku bahagia, ujar Davin yang membuat Jingga tak mampu berkata-kata lagi.